Oke, cek, cek, cek. Sorry, sorry. Oke. Nanti link untuk absensi saya share ya. Eh, Pertemuan berarti saya masih punya utang satu pertemuan ya. Nanti kita agendakan aja sinkronis di e-learning aja lah ya. Biar saya nggak kesusahan dan teman-teman juga waktunya nanti nggak terlalu apa namanya susah buat janjian pengganti jam. Terus teman-teman bagi teman-teman yang belum mengirim apa namanya jawaban ujian TS masih ditunggu sampai minggu ini. Masih banyak banget yang belum pada ngirim. Teman-teman yang sudah mengerjakan tugas kelompok nanti bisa di-upload ya. Mungkin dikirim aja via e-learning nanti dari pertemuan berapa nanti ya? Pertemuan ke 11 mungkin. 11 atau berapa itu? Sekarang 10. Di pertemuan, ya pertemuan 11 sampai pertemuan ke depan berarti sampai 15. Nanti pertemuan ke-12 mungkin ya. Pertemuan 12. 3 pertemuan untuk presentasi teman-teman kalau nanti cukup. Ada berapa kelompok jadinya ya, Tiara? Sebentar, Pak. Pak, ada 8, Pak. 8 bagi 2. Berarti 4 pertemuan. 4 pertemuan buat presentasi. Hmm, berarti dari pertemuan ke enggak 12, 13, 14, 15. Berarti benar. Pertemuan ke-12 berarti sekarang 10, besok 11. Ya, nah pokoknya pertemuan 12 nanti diingatkan ya sudah mulai presentasi. Nah, materi ini kali ini itu juga bisa buat ngebahas sih yang namanya bikin jadi retim atau putim ya. Jadi kalau kalau sudah pernah saya share di grup kalau nggak salah udah di grup nggak ya? Coba sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu di grup ada nggak mana grupnya pengantar keamanan cyber. Kayaknya bukunya sudah pernah saya share deh. Coba kita lihat di grup sebentar. Oh, waktu itu saya share buku di mana ya? Oh ya udah ada.
Ini apa nih? SDLC Security, Red Team and Blue Team. Forum TI, oke belum. Tug- Tugas kelompoknya yang mana ya? Boleh minta tolong dibantu. Yang bikin jadi Red Team dan Blue Team. Mas Restu ditanya aja tuh sama Kiara. Kasihan amat. Udah hampir pertemuan mau habis, belum dapat kelompok. Aduh. Repot, repot. Harus sering-sering aktif di grup ya dan di kelas ya, Mas. Biar nggak ketinggalan. Jadi kalau ada materi, jadi nggak kagok. Nah, ini tentang eh, cube itu otak ya. Tunggu, ini. Oke. Jadi ini adalah eh, intinya di sini mempelajari tentang eh, tools manajemen jaringan. Nah, di capture tentang ini ada tiga dimensi. Tiga dimensi itu ya yang triad ya, dimension. Nanti eh, tentang triad itu pasti. Terus ada yang namanya yang ketiga itu adalah data. Kita nanti bisa bedakan tiga status. Terus yang keempat adalah membandingkan bagaimana compare the type of cyber gitu, counter. Tindakan penanggulangan keamanan cyber. Yang kelima adalah ISO-nya. Ini memang saya ambilkan materi ini dari Cisco. Ya. Nah, ini tiga dimensi ini kaitannya yaitu tentang prinsip keamanan. Yang pertama ini adalah dari Cyber Security Group ini, eh, intinya adalah mengidentifikasi, memproteksi, melindungi dunia maya. Sasarannya itu jelas besar ya, tentang perusahaan-perusahaan di dunia untuk yang keamanan cyber. Tiga prinsip ini yaitu SIA itu ya. Yang pertama adalah confident, kerahasiaan, integritas, sama ketersediaan availability. Prinsip-prinsip ini memberikan fokus yang memungkinkan untuk memprioritaskan bagaimana tindakan kita dalam melindungi data ya di dunia maya. Itu kalau akronimnya ya tiga prinsip yang terkenal adalah CIA, 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 tiga keamanan. Nah, kenapa
tentang data. Data itu nanti dibagi tiga, itu yang nomor bawah ini. Ini bisa dibagikan tiga kategori, yaitu data yang tidak digunakan atau hanya disimpan, data yang sedang tidak digunakan ya, data at rest or in storage, jadi yang hanya disimpan saja. Yang kedua adalah data yang sedang dalam proses, data in transit, sedang dalam proses ya transit. Dan yang ketiga adalah eh, data yang sedang diproses. Itu ya. Nah, di prinsip tentang keamanan cyber itu, sorry, di data ini saya sudah share pengumuman di eh, grup mengenai pelatihan eh, data center. Kita ngomongin masalah data center itu tanggal 19 September itu yang sudah saya share itu ada pelatihan, eh, kayaknya sudah saya share deh itu, apa namanya. Jadi pelatihan itu ada biaya registrasinya 50.000, itu kembali lagi ke yang akan dikembalikan lagi ke teman-teman dalam bentuk konsumsi. Nah, yang nanti dipelajarin di dalam pelatihan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September itu mulai dari eh wait, saya buka dulu di webnya. Itu dari mulai penyiapan infrastruktur sampai si data center itu bisa dipakai. Sebentar, materinya mana? Soalnya ini eh, apa namanya, jarang banget ada pelatihan ini. Si. Saya akan share gambarnya ke teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di situ ada pengenalan data center, ada manfaat, ada sertifikasi, terus ada komponen-komponen utama dan tentang dalam data center. Eh, Besok itu akan dibahas juga tentang mechanical tentang data center. Dalam arti mechanical itu adalah bagaimana membuat ruangannya, gitu ya, sampai mendinginkan itu si ruangan, gitu, infrastrukturnya. Terus yang selanjutnya tentang jaringan, telekomunikasinya tentang data center, selanjutnya tentang keamanan, dan ada juga tentang mitigasinya, bagaimana kalau terjadi kebakaran. Yang terakhir adalah ada 5, kalau nggak salah 5 atau 6, itu ada operasional data center sama pemeliharaan data center. Itu cuma bayar 50.000, dan khusus untuk teman-teman khusus untuk teman-teman mahasiswa saja, mahasiswa ITTS saja. Itu ya. Ini yang kaitannya dengan data. Itu saya sudah share ke teman-teman kaitannya eh, itu yang kemarin kita bahas di meeting kita. Alright, sebentar. Ini saya share aja nih tentang, saya share ke grup ya, pengantar keamanan cyber. Nah, ini dia materinya yang akan teman-teman dapatkan.
Jadi kalau ngomongin cyber security itu ya ilmu yang memang memang buat ngamanin data gitu ya. Lagi-lagi memang fokusnya memang apa itu mengamankan data. Nanti ya Mas, tadi siapa yang bisa ikut via Zoom Pak? Nah itu nanti kita coba coba Pak buka coba Zoom-nya juga Pak. Malum saya di pelosok ini soalnya. ya coba nanti kita upayakan ya Pak Putu dan Pak Benis, Pak Oke. Bemis. Pak Bemis ini dari Timur Timur. Misti. Iya, Pak. Jauh. Ya juga ya. Iya. Baik Pak, nanti coba saya akan sampaikan ke panitia ya. Kalau misalkan kita bayar, terus bisa mengikuti via Zoom mungkin ya. Baik. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Kalau Pak Bemis yang mau mengadakan itu kemarin kita kerjasamanya sama perusahaan yang sedang nanganin IKN. Rencananya kita juga pada waktu itu mau bikin perluasan jaringan di NTT, NTB nyambung ke Flores kalau nggak salah. Flores ke Timur Timur kalau nggak salah itu. Itu kalau di ACC lewat eh, pemerintah yang terlibat ya. Cuman proyek itu belum berjalan karena memang kita masih terkendala sama birokrasi. Ini koneksi submarine ya, Pak ya? Betul, Oh iya. betul, betul. Jadi intinya kemarin kan eh, pembahasan mengenai pada waktu pada waktu Pak Ono dilantik itu kan ada rencana kita untuk perluasan ya, membantu teman-teman yang pokoknya satu Indonesia itu Pak Ono mau turun lah sampai ke Papua saja beliau mau diskusi kemarin via Zoom untuk bisa kirim data hard disk berapa tera itu Pak Ono sudah mengiyakan dan kita sebagai anak buah ya wajib ya harus support pimpinan kalau program-programnya dari Pak Rektor. Jadi ini juga kaitannya dari untuk pelatihan ini juga memang kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Banyak sekali yang meminta orang yang bisa mengolah data dan bisa eh, membuat blueprint itu gitu. Jadi dari mempersiapkan dari nol itu jadi nanti teman-teman bisa handle itu biar Babe nggak capek kasihan lah beliau udah sepuh biar anak buahnya saja yang turun ya. Pak, nanti kalau bisa lewat Zoom, mohon info ya Pak ya, biar bisa kami registrasi lebih awal. Siap Pak Putu, siap 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 Terima kasih segera Pak. besok besok saya diskusikan dengan panitianya ya biar teman-teman yang lain bisa ikutan. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, udah sampai sini sih. Oke. Nah, ini saya lanjutkan dulu tentang tiga dimensi kubus. Jadi tentang eh,
bagaimana tentang keamanan cyber ini, kita ada istilahnya kubusnya itu ini ya. Jadi tiga sisi ini ya, saya zoom. Ada information state, ya, ada counternya, ada security-nya. Security-nya itu pakai SIA. Information state-nya ini tentang transmission, storage, tentang processing, ini tentang mengolah dan menyiapkan servernya dan sebagainya. Kalau ini tentang regulasinya. Oke. Regulasi. Jadi nanti teman-teman harus tahu tentang itu semua ya. Oke. Nah, yang pada waktu itu sempat ada yang menanyakan gitu ya tentang ketersediaan. Nah, ada yang kita mau bahas dulu tentang teknologi. Teknologi ini itu tentang perangkat atau produk ya, yang kita bisa pakai untuk teknologi itu buat apa gitu ya. Untuk melindungi sistem informasi. To protect informasi system and in all cyber kriminal. Jadi untuk bisa menangkis atau menangkal. Yang selanjutnya adalah kalau teknologi itu memang bagaimana kita mempersiapkan atau mengamankan baik dari perangkat maupun dari datanya. Kalau yang tentang teknologi ini adalah perangkat. Perangkat itu apa? Jadi device yang dipakai di perusahaan atau yang device yang dipakai sehari-hari gitu ya, itu harus kita amankan. Bagaimana kita cara mengamankannya tentang teknologi ini? Bisa yang pertama adalah update yang namanya tentang password untuk login, atau dari VMware-nya diupdate gitu ya. Nah, dari setiap device itu juga perlu di setting tentang firewall untuk jalur komunikasi datanya. Itu tuh harus benar-benar diperhatikan sekali. Jadi untuk ngomongin tentang cyber security itu ya kompleks ya. Yang selanjutnya tentang kebijakan. Kebijakan ini adalah yang memang itu dibuat oleh pemerintah ya, pemerintah baik dari swasta maupun dari pemerintah. Itu punya yang namanya Undang-Undang ITE, terus ada para pemangku kebijakan itu sudah menentukan yang namanya standar tentang keamanan gitu ya. Standar keamanan itu baik ada ISO-nya itu, jadi perlu teman-teman juga pahamin bahwa ada aturannya ya. Jadi teman-teman juga harus bisa mengikuti praktek yang baik biar untuk tetap aman. Dan karena bukunya Pak Ono juga sudah dijual bebas mengenai tentang pengamanan data. Itu juga teman-teman yang kaitannya dengan ransomware juga kemarin sudah di share juga sama Pak Ono, sudah dibuat sama Pak Ono. Nah ini
Yang terakhir ada apa? Selanjutnya adalah tentang people. Ini yang menjadi perhatian kita sama-sama bahwa tidak semua orang yang sadar dan mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka eh, apa ya, yang mereka pakai sehari-hari. Contoh saja tentang kaitannya tadi dengan tentang data ya. Jadi teman-teman pasti pakai WhatsApp ya. Teman-teman pasti pakai WhatsApp. WhatsApp itu sebenarnya Meta. Nah, kenapa kok setiap kali yang teman-teman bicarakan atau diskusikan di WhatsApp itu kok bisa muncul di berandanya Instagram ataupun dari Facebook gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak sih? Karena disadap itu, Pak. Bukan disadap oleh WhatsApp ya. Tapi memang WhatsApp itu memang nggak punya penghasilan gitu dari itu tuh enggak. Jadi WhatsApp itu sebenarnya masih satu kaitan dengan si Meta. Tuh. Jadi Facebook, Instagram itu dia dapat keuntungan dari iklan. Oke. Untuk untuk lebih cakep lagi. Jadi bukan disadap ya. Memang teman-teman nggak merasa disadap. Cuman Apa, Pak? Mata ya gimana tuh, Pak? oh ya, ntar Pak. Oh, sebentar ya. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Oke, tadi tentang Facebook maupun Instagram ya. Jadi iklan itu bisa didapatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, untuk bisa lebih apalagi bisa lebih mengena sama masing-masing orang itu dari WhatsApp ini dia mengcapture, dia itu ngambil datanya itu dari grup. Kalau dari pribadi itu enggak. Jadi dari grup-grup itu dia itu akhirnya mengcapture, mengambil data itu dari grup-grup itu. Makanya secara tidak langsung banyak orang yang kok bisa langsung relate ya, tiba-tiba ada iklan yang sesuai. Contoh yang lagi kemarin itu sempat dibahas bahwa
apakah benar si WhatsApp ini melanggar regulasi atau memang ada mereka membuat aturan itu mereka berhak untuk ambil data dari setiap pengguna WhatsApp itu sendiri gitu. Itu jadi hanya saya tidak pernah ya mengikuti grup cuman tidak pernah membahas yang kaitannya tentang apa gitu. Dan kalau mau membahas itu sih ya itu bisa via apa namanya, kalau yang lebih susah itu video conference ya. Video conference itu dari WhatsApp itu susah untuk kalau chat itu mungkin bisa diambil datanya itu. Nah makanya apa namanya dari Pak Odo sendiri itu nggak pernah pakai WhatsApp ya, karena data yang bisa jadi data pribadi kita, apa yang kita bicarakan itu bisa tersebar luas di dunia maya. Nah itu yang ya nantinya kita akan bahas gitu ya selanjutnya setelah ini, yang kaitannya dengan tentang triad. Nah ini setelah kita akan bahas tentang triad. Jadi prinsipnya tentang kerahasiaan, confidentiality. Untuk ngomongin rahasia, sorry ya, ini tangga yang kurang nyaman. Jadi ngomongin tentang kerahasiaan itu adalah kerahasiaan ini mengungkap informasi, disclosure of information to informasi kepada orang tentang sumber daya, proses itu adalah yang namanya kerahasiaan. Itu adalah yang istilahnya adalah privasi. Tentang kerahasiaan itu adalah privasi. Nah, kalau orang sudah atau perusahaan tidak bisa menjaga kerahasiaan dari si penggunanya, ya jelas dia bahkan akan kehilangan kepercayaan. Nah, yang kedua adalah dari organisasi itu perlu melatih yang namanya tentang menjaga informasi yang sensitif. Ya, nanti untuknya adalah perusahaan itu ya wajib memprotek ya dari serangan. Baik caranya adalah mengenkripsi, ada authentication, ada juga yang terakhir adalah bagaimana siapa yang bisa mengakses. Jadi itu yang segala orang yang bisa mengakses itu bisa dikontrol. Di ISO atau ngomongin tentang keamanan itu ada dijabarkan semuanya ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang audit keamanan itu di situ itu banyak banget dijelaskan apa saja yang harus ada itu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara memproteksi tentang data ya buat melindungi. Jadi makanya
eh, eh, terakhir saya ngikutin kasusnya mahasiswi BINUS, tempat alumni saya di S2, kampus saya. Terus itu ada satu kasus yang anak BINUS ini secara tidak langsung itu, jadi contoh aja misalkan gini, saya kenal dengan Pak Putu, saya kenal dengan Pak Bemis. Misalkan begini, saya minta ID card-nya Pak Putu, diizinkan nggak Pak? Contoh. Atau Pak Putu lagi on nggak nih? Misalkan yang lain dah, Mbak Kiara, Mbak Kiara, Ya, Pak. nah, saya boleh nggak pinjem KTP kamu? Curiga dulu Dikasih. sih, Pak. Tanya dulu buat apa. Tapi sih, enggak sih. Enggak. Enggak. Alasannya? Ya, itu tadi saya bilang tanya dulu sih untuk apa peruntukannya. Peruntukannya. Kalau saya alasannya untuk ini di lingkungan kampus. Saya untuk data di kampus, Mbak. Saya butuh data untuk mengisi data di aplikasi. Kita butuh nih datanya teman-teman, butuh nomor KTP-nya teman-teman. Dikasih nggak? Itu karena kaitannya buat kampus sih. Kalau kayak gitu, alasannya kemungkinan saya kasih, Pak. Nice. Karena kan Jadi, alasannya jelas. nah, betul. Kiara saya berbicaranya atas nama kampus, dan Kiara sedang proses dengan lagi kuliah. Sama halnya yang kejadiannya di anak BINUS ini. Dimintain yang katanya itu dapat dari email kampus. Jadi email kampus ini sih kemarin kita juga sempat hampir kena gitu ya. Makanya website kita lagi migrasi, lagi coba untuk di ini kan. Jadi ceritanya si mahasiswi ini dia memberikan data dirinya dia karena di dalam email tersebut mengatasnamakan orang-orang yang dia kenal. Nah, dari situ ID card-nya dia itu ternyata dipakai oleh pinjol, dan segala informasi baik yang ini yang saya sampaikan adalah ini di sini ya, protecting your data privacy. Ini antara nama dan nomor telepon ini jadi saya kembali lagi, semua kalau zaman dulu itu saya mau menganalogikan seperti ini maksudnya. Kalau zaman dulu orang mau nipu itu random, paham nggak? Random. Dia hanya ngetikin nomor telepon gitu, random. Gitu. Nah, kalau sekarang itu udah segmented gitu loh. Sudah langsung. Dia sudah tahu nama, dia sudah tahu nomor teleponnya, dia sudah berhasil cari datanya kamu lewat nomor telepon, bisa cari datamu lewat nama gitu. Orang-orang di sekitar kamu yang ini bisa mereka tahu gitu. Itu yang saat ini adalah itu yang terjadi gitu. Jadi data-data sensitif itu sebenarnya jangan sampai disebar gitu. Maksudnya
pertemanannya kamu di Facebook itu ya sebaiknya di lock aja, nggak usah diperlihatkan oleh orang lain gitu. Karena itu nanti akan ngeling gitu. Itu yang terjadi. Jadi si mahasiswi ini berhasil ngasih data dirinya dia, singkat cerita, terus tiba-tiba banyak nomor telepon yang tidak dikenal ngubungin dia. Kata-kata yang pertama adalah ada waktu kapan, jam ini bisa nggak gitu. Jadi ternyata foto, nama, dan nomor teleponnya itu di-share di tempat perdagangan manusia. Kejadiannya adalah seperti itu. Jadi dikiranya dia open BO. Istilahnya gitu, mohon maaf ya. Itu yang terjadi. Sampai ditelepon banyak laki-laki yang dia tidak kenal. Sampai seperti itu kejadiannya. Yang rugi adalah ya dirimu sendiri ya, bukan, dan orang-orang sekitar gitu, bahwa wah, secara tidak langsung teman-teman itu sendiri ya yang bisa mengamankan. Nah, bagaimana teknik untuk bisa mulai dari sekarang gitu ya, mulai sekarang untuk bisa mengamankan. Kalaupun itu teman-teman sudah pernah share kegiatan dari teman-teman gitu ya, atau pernah share ID card dan sebagainya, itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan. Dihapus bisa, tapi itu tidak masih tersimpan. Jadi di aplikasi itu masih tersimpan lah ya, sudah nggak bisa hilang. Jalan satu-satunya adalah menutup akun itu dan bikin baru untuk bisa lebih memprivasi dari data-data dari teman-teman. Caranya seperti itu. Sekarang saya yang lakukan itu adalah yang saya sekarang lakukan. Dan kan yang bisa mengendalikan siapa teman-teman yang ada di sosial media ya teman-teman sendiri gitu ya. Ada yang bisa tinggal diperuntukannya buat apa, mau jualan kah, mau apa ya, itu ya dibedakan lah akunnya. Jadi yang bisa memproteksi ya dirimu sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang ya sudah teman-teman dapatkan. Jadi masing-masing akun itu juga beda email, beda password gitu ya. Jadi seperti itu, ada authentication-nya. Nah, itu seperti itu. Jadi biar apa namanya, data teman-teman juga lebih dilindungin ya. Nah, kalau yang tadi kaitannya dengan meminta data KTP, itu kita punya regulasi dan itu pasti kita simpan dengan baik karena kebutuhannya pun jelas, siapa yang meminta, akan bagian keuangan kah atau dalam validasi data untuk PMB biasanya itu ya memang legal gitu ya, bukan ilegal, karena memang kita juga punya aturan dan disimpan dengan baik seperti itu. Nah, ngomongin kerahasiaan tentang ini yang selanjutnya tentang kerahasiaan. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, siapa yang bisa mengontrol akses itu gitu ya. Nah, ini ada yang namanya konsep ini nih, sebelah kanan nih. Sorry. Masukin ke sini. Ini bukan.
Ini dulu. Sorry. Nah, ini. Ada yang namanya konsep triple A, authentication, authorization, dan appending. Biasanya kalau yang pertama adalah dari autentifikasi ini dalam memverifikasi identifikasi. Nah, ini autentifikasi yang pada waktu itu sudah pernah saya sampaikan pakai Google Analytics ya. Sorry, Google Authenticator. Terus yang selanjutnya authorization. Jadi light service terminal with resource. Jadi menentukan sumber mana yang dapat diakses. Misalkan device mana yang sudah terdaftar yang dimaksud ya. Karena kalau ngomongin tentang menyadap, kalau teman-teman sudah pernah merasakan disadap, paling tidak ya teman-teman harus punya yang namanya authentication. Pertama adalah ini nih, authentication. Siapa yang harus tahu ya, authentication? Ini bisa pakai aplikasi. Ini ya yang ini. Karena kode yang kalau pakai yang pernah saya ajarkan pada waktu Google Authenticator itu adalah kode itu di dalam 1 menit itu akan berubah. Jadi kalau ada device baru, dia butuh kode authentication dari handphone kita. Gitu ya. Kalau teman-teman belum menggunakan Google Authentication, nanti saya akan sudah pernah sampaikan atau belum ya? Saya lupa ingat nih. Kalau belum nanti saya sampaikan sekarang. Ada yang sudah pernah mengikuti atau saya sudah pernah ngasih tentang Google Authentication atau belum? Belum, Pak. Belum? Serius, Mas? Sebentar. Belum, Pak. Sebentar. Nanti sekarang saya baru aja ada telepon handphonenya tagihan sebesar 2 juta, nawaran keringanan dengan 100.000 dan nggak lunas. Buset, dia nggak mungkin tuh. Pakainya Palapa, Pak. Palapa itu dulu satelit yang Palapa 1, 2, 3 dulu Pak Ono yang buat. Terus satu lagi ada 4 satelit lah. Itu yang bersama dengan teman-teman Orari. Gimana Pak Putu? Palapa yang kayak WhatsApp, Pak. Kalau kita download WhatsApp itu ada namanya Pak Ono. Oh, itu yang buat Pak Gildas dengan iya Pak Gildas, karena Palapa itu digunakan untuk komunikasi di Bank BCA. Jadi back end-nya BCA yaitu Pak Gildas. Makanya jalur komunikasinya itu dia buat yang namanya pakai Palapa. Gitu. Dan ini for your information, alhamdulillah, puji syukur Pak Gildas mau ngasih atau mau rencananya nih. Ini buat teman-teman saja yang menjadi mahasiswa. Entah saya tidak melihat teman-teman background-nya dari perusahaan apa. Nah, kalau saat ini ya proses kalau dalam perkuliahan ya teman-teman mahasiswa saya gitu ya. Jadi saya tidak berpikir bahwa nanti ada keuntungan apa gitu, saya nggak memikirkan itu. Pembicaraan pada waktu setelah pelantikan dan sebagainya. Jadi nanti TTS itu akan mempunyai yang namanya sertifikasi cyber security tingkat nasional.
yang hanya ada di ITTS. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya. Kita lagi mencoba untuk membuat regulasinya. Pak Gildas ada yang ngisi kelas nggak Pak? Rencananya nanti Pak Gildas akan ngisi kelas. Mantap, boleh Pak. Iya ya. Tenang hati. Kalau ini hanya pengantar keamanan cyber, ya nanti Pak Gildas lebih ke teknik bagaimana caranya nantilah insya Allah mudah-mudahan kita usahakan biar Pak Gildas bisa ikutin. Nah kita lagi urus biar Pak Gildas juga bisa bergabung di TTS. Dulu untuk tahun 2020 beliau sudah mengajar di TTS. Tahun 2020 untuk kelas-kelas awal tuh 2020 2021 beliau mengajar di TTS tentang cyber security. Jadi mungkin nanti ya teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan itu. Saya baru aja ada yang nelpon, pokoknya ada tagihan sekitar terus tawaran keringanan. Jelas itu adalah penipuan Pak. Dan saya sampai saat ini masih ditelepon oleh orang yang tidak saya kenal, itu hampir 30 kali sehari dia nelponin saya. Sudah saya blok tapi masih aja pakai nomor yang lain. Asik sekali tetangga. Ya, mohon dimaafkan ya Mas. Ya, lingkungan Jakarta kan. Nah, semuanya paham. Dan mereka nggak tahu kalau saya dosen. Ya, dimaklumin saja. Bukan kita yang harus dihormatin gitu. Saya tidak mau dihormatin juga. Karena ya kalau sudah di luar kampus ya saya warga setempat. Bukan jadi status dosen saya hilang. Itu aja sih. Asik tapi lagi itu Pak goyang ini. boleh. Ya sambil intermezzo. Tidak apa-apa. Balik lagi, saya mau ngomongin tentang atau saya buka. Soalnya kalau saya buka kamera, saya join aja ya. Saya join aja kalau di handphone sih bisa share screen nggak ya? Kalau di handphone atau harus pakai lewat kamera laptop? Saya belum pernah zoom pakai ini nih. Harusnya bisa Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba connect dulu ke Zoom-nya. Kalau harusnya sih bisa ya, harus bisa. Kalau share screen harusnya sih bisa. Oke, Pak. Hah? Bisa ya? Bisa Pak. Cuma ngeri biasanya isi telepon takutnya salah ngeklik. Pernah soalnya. Oke. Bentar juga sebentar. Sebentar ya. Ini jadi harus teman-teman pahamin bahwa ya namanya Google Authenticator itu juga penting banget buat teman-teman. Sebentar. Saya mau login dulu. ID-nya di mana? Tunggu sebentar ya. Oke, ini ID-nya. Copy URL-nya dulu ke akun saya. Sebentar. Jadi ini juga diajarkan sama
teman-teman yang ada di perusahaan ya, jadi paling tidak coba sebentar. Recording in progress. Ya, feedback. Feedback. Saya tunggu sebentar, saya kecilin. Cek. Oke. Ada nama saya. Oke, ini ada. Oke. Make co-host. Sip. Oke. Coba saya mau share screen. Bagikan layar. Coba sebentar ya. Oke. Nah, ini di sini ada Google Authenticator. Sedang di-upgrade. Oke, baik. Kita pakai mana enggak? Nah, ini kode ini itu akan nggak muncul. Nggak bisa dimunculkan ternyata. Jadi Google Authenticator ini saya bisa. Iya, jadi kalau setelah ngeklik Authenticator ini dari harus pakai biometri yang pertama, terus dia akan memunculkan akun Microsoft. Oh ya, nggak bisa berarti. Oke, saya stop share aja ya. Saya mau tunjukkan bahwa kalau pakai Google Authenticator gitu ya, jadi segala aplikasi kalau misalkan saya mau buka akun bank atau dari ini dia harus pertama adalah ngeblank juga. Ini saya keluarkan dulu. Jadi dia harus ada verifikasi wajah pertama, baru muncul masuk ke aplikasinya. Jadi dua authenticator ini juga akan apa namanya melindungi dari teman-teman. Gitu. Cukup ya, tawan deh handphone saya. Tapi nggak apa-apa loh teman-teman. Saya cuma ngintipin termoknya aja, Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang di handphone kita, terutama di Android gitu ya, ya memang teman-teman harus lebih ekstra untuk mengamankan caranya. Jadi kalau teman-teman pakai Google Authenticator, teman-teman bisa, sebentar saya bisa share di Google Authenticator. Authenticator. Google. Nah, ini saya mau share screen aja nih. Mana Google Authenticator? Nah, ini yang bisa teman-teman pakai. Ini yang tadinya gambarnya ini
Nah, ini Google Authenticator. Kalau teman-teman bisa akses itu ini sangat berguna banget buat mau ngebuka layanan, misalkan akses buat apa namanya sosial media atau aplikasi-aplikasi apa itu yang punya membuat authentication, butuh authentication, itu harus lewat ya namanya Google Authenticator dulu. Jadi kalau di device ada ceritanya gini, Google Authenticator itu hanya ada di handphone kalian. Jadi kalau ada orang yang mau mengakses akun kalian, itu harus meminta kode authenticator dari aplikasi tersebut. Dan aplikasi tersebut itu dalam satu menit ya, 60 detik itu akan berubah lagi secara random. Boleh nanti teman-teman bisa gunakan dan kaitkan dengan pakai perangkat atau untuk memverifikasi aplikasi yang teman-teman butuhkan ya, untuk bisa. Ini sangat mudah, cuman tidak banyak yang tahu. Itu yang pertama. Terus kalau pakai buat Microsoft, ada yang dari Microsoft. Itu yang modelnya ini. Gambarnya itu kalau nggak salah. Nah, gambarnya ini. Gembok. Itu ya. Seperti itu tentang Google Authenticator. Itu dia itu bisa mengontrol gitu siapa saja yang bisa mengakses dari teman-teman yang bisa mengakses dari akun-akun dari teman-teman semua gitu. Sebentar, ini udah mati belum ya? Oke, sudah. Oke ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya untuk authentication. Mohon maaf sekali ya, mungkin nanti saya akan cari tempat yang tidak mengganggu. Mohon maaf sekali benar karena bukan keinginan saya juga. Mohon maaf. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, nanti saya tutup aja lah ini pertemuannya karena saya juga kurang nyaman. Aduh, sudah berkali-kali disampaikan ya, tetap saja. Oke ya, ini terakhir di kontrol akses. Kontrol akses, jadi authenticator ini teman-teman jadi tahu siapa yang tahu bisa mengakses, dan juga teman-teman juga bisa pakai yang akses yang namanya biometri ya. Gitu. Kita sedang mau mengamankan ini yang kaitannya dengan akun-akun bank itu. Sistemnya masih pakai yang namanya itu kalau yang dikirim di SMS masih ada nggak sih kode? Kalau di Bank DK itu masih ada itu kode OTP kode OTP untuk bisa transaksi gitu. Itu sangat, kalau kode OTP itu masih
masih dipakai oleh satu bank, waduh, tamat itu. Karena bisa disadap sama Pak Putu ya. Saya diambil semua itu datanya sama Pak Putu. Kalau pakai OTP, semuanya disadap. Gak apa-apa, Mas. Saya tanya, wah, waduh. Ya sambil intermezzo ya Pak. Mohon maaf juga. Next time mungkin videoan gitu ya Pak ya. Malah repot ini jadi masuk live YouTube. Keamanan saya malah di sini cupit semua. Mungkin itu dulu, mungkin rekan-rekan kalau tidak ada pertanyaan, jadi aduh semakin terjadi. Sampai di sini mungkin ya. Oke, nggak nyaman saya. Bukan karena ini ya sih. Sebentar, saya mau share dulu untuk presensi. Presensinya belum saya share. Pak, maaf Pak, nanya untuk tugasnya per grup itu setiap orang ngumpulin Pak, apa satu grup aja di? Oh, untuk grup saja. Kalau enggak gini, dikirim ke email saja perwakilan dari masing-masing kelompok. Ntar biar nggak saling kirim ya. Biar nanti nggak saling kirim, kirim ke Cendri email saya. Sebentar, saya ketikkan dulu. Tunggu. Kok nggak bisa ngetik? Waduh, kenapa nih? Baik. Nah, kenapa keyboard saya? Waduh, apa ini? Apa ini? Aduh. Saya nggak bisa share nih. Oke, coba untuk nah ini nanti kirim ke cendri@itts.ac.id dan disesaikan cc ke email saya yang satunya yang Gmail. cendri.irawan626@gmail.com dengan nanti subjeknya adalah tugas kelompok. Ini untuk presensi, silakan diisi. Terus yang ini adalah nanti kirim saja perwakilan dari masing-masing kelompok, ya. Dan disesein juga nggak apa-apa itu apa ke email dari teman-teman ya nggak apa-apa. Saya kepengen nanti
punya grup email, barangkali nanti saya akan berikan ke Pak Wono biar teman-teman punya update terbaru terkait dari kampus. Kita punya ada grup email biar teman-teman juga punya mendapatkan informasi yang sama langsung dari Pak Wono. Sebaiknya sih teman-teman harusnya ngirim email juga apa. Kalau enggak nanti bisa dikoordinir dari ketua kelas lah, buat masing-masing orang itu ngirim email untuk angkatan 2024 khususnya punya grup email selain dari grup WA, karena Pak Ono nggak pakai WhatsApp, Pak Ono nggak punya tele, Pak Ono punyanya email. Jadi saya harap bisa dikoordinir dari satu angkatan ini bisa punya email. Demikian ya rekan-rekan, kalau tidak ada pertanyaan saya sudah kalah kalau itu begini sama suara sound, susah nanti capek juga. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu. Terakhir kita ngebahas tentang Google Authenticator. Ya, itu kalau yang emailnya ITTS ono@itts.ac.id. Maksudnya saya biar kalau email pribadi kan nggak bakal disesein kalau ada berita apa gitu. Padahal setiap angkatan punya grup email sendiri, Pak. Atau misalkan teman-teman ada yang bisa bikin grup email ya silakan di ini kan biar nanti saya tag. Ada yang bisa bikinin, bisa mengkoordinir silakan. Grup email. Itu presensi ya, sudah saya share. Silakan bisa diisi untuk pertemuan ke-9. Saya nanti satu pertemuan bisa nanti dilakukan di e-learning kaitannya dengan mungkin di forum, nanti kita akan bisa diskusi. Penilaiannya bahwa semakin teman-teman aktif ya semakin bagus nilai teman-teman. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Apabila ada perkataan juga yang kurang berkenan gara-gara kata goblok aja se-Indonesia jadi kekir. Dan itu soalnya public figure dan tokoh agama yang jadinya viral. Ya, namanya manusia ya. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Dari situ bisa diangkat seseorang. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya mau Terima kasih, Pak. sebentar dulu, jangan masuk. Saya mau absen juga nih, saya di absen juga. Aduh, saya cuman kepala saya nggak muncul. Sebentar, saya pakai handphone aja. Pakai handphone buat absen. Terima kasih Pak Rudi. Sebentar ya. Ya, Bapak. Sebentar, saya juga harus absen ini. Recording in progress. Nah, muncul enggak? Oke, 3, 2, 1. Nah, itu rekan. Slide kedua. Sebentar, 3, 2, 1.
dengerin suara saya di handphone malah medok banget. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang masih di jalan, hati-hati. Yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dadah. Ya.